Selamat siang Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih. Kembali pada siang hari ini kita bertemu secara virtual melalui renungan siang. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena berkat penyertaan Tuhan. Dan oleh karena itu kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kami untuk melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Bimbing kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dari Yohanes 21 ayat 12. Yohanes 21 ayat 12, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Kehilangan harapan. Mungkin kita pernah merasa berada dalam titik ini. Ketika semua rasanya melelahkan, memusingkan, bahkan rasanya seperti tidak ada harapan lagi. Dan ketika hal ini terjadi, hidup rasanya tidak bergairah, tidak punya tujuan hidup, dan mau dibawa kemana lagi hidup ini. Ingin melakukan sesuatu juga malas, dan percuma rasanya untuk dilakukan. Rasa yang sama juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus, karena Yesus mati disalibkan. Mereka kembali pulang ke tempatnya masing-masing dan bekerja seperti dulu sebelum mengikuti Yesus. Namun mereka bekerja tanpa ada semangat atau gairah, apalagi untuk memberitakan Injil. Di dalam kisah Yohanes 21, diceritakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpullah murid-murid yang bekerja sebagai nelayan. Ada Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Mereka ingin melakukan pekerjaan seperti biasa, yaitu menangkap ikan sebagai nelayan. Tetapi pada hari itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Sebenarnya peristiwa yang sama juga pernah terjadi sebelum mereka mengikuti Yesus. Di dalam kitab Lukas diceritakan bagaimana Petrus dan murid-murid lainnya tidak menangkapkan ikan. Padahal sudah semalaman mereka menjala ikan. Dan peristiwa ini terulang kembali. Tapi kali ini Yesus datang untuk meminta makanan kepada mereka. Tetapi murid-muridnya tidak mengenali Yesus. Hal yang sama juga diperintahkan Yesus, yaitu untuk menebarkan jala kembali. Mereka menebarkan jalanya dan betul, hasil tangkapannya begitu banyak. Petrus dan murid-murid lainnya akhirnya menyadari bahwa orang yang tadi adalah guru mereka sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Yesus kemudian mengajak mereka untuk sarapan. Dan tidak ada yang berani bertanya, karena mereka sudah tahu siapa orang yang menyuruh mereka untuk menyebarkan jalannya tadi. Tuhan memilihkan keadaan murid-murid yang tidak bergairah, bahkan untuk bekerja menjala ikan. Tuhan bukan saja memulihkan pekerjaan mereka sebagai nelayan agar mendapatkan tangkapan ikan, tetapi memulihkan harapan mereka agar dapat terus maju, walaupun tanpa gurunya secara fisik. Murid-murid mendapatkan harapannya kembali dan berani untuk kembali menjala manusia. Dari kisah ini kita diingatkan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaan umatnya. Tidak apa-apa ketika sejenak rasanya kehilangan harapan, putus asa. Tetapi marilah bersama-sama dengan Tuhan kita terus berusaha untuk bangkit kembali sama seperti murid-murid. Menerima pemulihan dari Tuhan membutuhkan usaha untuk mencapai pemulihan tersebut. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara, tetaplah semangat untuk menjalani hidup ini. Karena Tuhan akan memulihkan keadaan kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.